Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cici Widiawati, SPM SM, selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait materi analisis keuangan dan akunting dalam penyusunan anggaran. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Isti Fatmah. Yang kedua ada Mbak Vita Vidyastuti. Yang ketiga ada Mbak Dwi Putri Utami. Yang keempat ada Mbak Vira Fauziah. Yang kelima ada Mas Faisal Ahmad. Yang keenam ada Mas Farhan Abdillah. Yang ketujuh ada Mas Berlian. Selanjutnya itu ada analisis keuangan dan akunting. Rasio keuangan merupakan salah satu analisis keuangan dan sangat bermanfaat dalam menafsirkan keadaan keuangan perusahaan atau organisasi dan berguna untuk menyusun anggaran. Dalam menafsirkan keadaan keuangan, perusahaan juga harus memperhatikan masa resisi dan inflasi karena laporan keuangan yang disusun akunting keuangan menggunakan catatan masa lalu. Baik, selanjutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Vita Vidyastuti. Yang pertama ada anggaran kas. Kas adalah uang yang siap dan bebas digunakan meliputi uang kartal, uang giro, simpanan giro di bank. Kas merupakan harta yang paling likuid, artinya semakin besar kas yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi tingkat likuiditas, semakin tinggi tingkat kemampuan membayar kewajiban jangka pendek atau utang lancar. Kemudian ada tujuan penyusunan anggaran kas untuk merencanakan posisi likuiditas sebagai dasar untuk menentukan pinjaman di masa yang akan datang, serta investasi yang akan dilakukan. Kemudian ada tujuan lainnya, yaitu untuk menentukan posisi saldo, untuk mengetahui surplus atau defisit, untuk menyelaraskan kas, untuk mengetahui sumber kas yang masuk, menilai realisasi kas masuk dan kas keluar, memperkirakan sumber kas di masa yang akan datang, menunjukkan hubungan laba bersih, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui kapan utang yang diterima akan dibayar kembali. Kemudian ada kegunaan anggaran kas. Anggaran kas berguna bagi manajemen sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kas dan menilai keperluan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut, seperti pemantauan posisi kas, pengambilan keputusan peminjaman, kegiatan pemberian kredit sebagai dasar otoritas kas, menentukan kemampuan membayar dividen, meningkatkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek, memperkuat posisi dalam penawaran. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Yang pertama ada kegiatan pendanaan. Kegiatan ini berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Kedua ada kegiatan operasi. Kegiatan ini bersifat rutin dan terus-menerus dilakukan. Yang terakhir ada kegiatan investasi, kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan harta terlancar yang digunakan perusahaan. Kemudian ada pendekatan dalam penyusunan anggaran kas, dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan kas masuk dan kas keluar, dan yang kedua ada pendekatan akunting keuangan. Di sini ada penjelasan yang pertama, yaitu pendekatan kas masuk dan kas keluar. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan, yang mencerminkan semua arus kas masuk dan arus kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan barang, biaya, dan modal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dwi Putri Utami. Baik, untuk selanjutnya yaitu pendekatan akunting keuangan. Titik tolak dalam pendekatan ini adalah laba bersih yang dianggarkan diubah dari dasar akrual menjadi dasar kas, artinya disesuaikan dengan perubahan rekening penundaan, rekening bukan kas, seperti beban atau biaya, bayar di muka, depresiasi, penyusutan, penghapusan, amortisasi. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan anggaran kas, yaitu bentuk tunggal dan bentuk campuran. Bentuk tunggal itu anggaran kas. Bentuk tunggal disusun dengan cara mengelompokkan satu kelompok kas masuk dan satu lagi kelompok kas keluar. Selanjutnya ada dari bentuk campuran. Anggaran kas bentuk campuran disusun dengan cara tiap kegiatan kas masuk dikurangkan dengan kas keluar sehingga dapat diketahui kas masuk bersih atau kas keluar bersih dari masing-masing kegiatan perusahaan.
Adapun langkah-langkah penyusunan anggaran kas, pendekatan kas masuk dan kas keluar. Bisa dilihat tabelnya pada PPT. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan anggaran kas, yaitu pendekatan akunting. Selanjutnya ada ilustrasi penyusunan anggaran kas. Ilustrasi penyusunan anggaran kas. Sebagai ilustrasi dalam contoh penyusunan anggaran, kas berikut ini adalah ringkasan transaksi dari PT Tamora selama tahun 2007 yang dianggarkan. Berikut ada kegiatan operasinya, ada 7 kegiatan. Kegiatan investasi ada 3, selanjutnya kegiatan pendanaan ada 4. Ilustrasi penyusunan anggaran kas. Adapun data dari anggaran rugi laba tahun 2007 berupa pendapatan dan beban sebagai berikut. Pendapatan berjumlah 31.200 terdiri atas pendapatan jualan 28.500, pendapatan bunga sebesar 1.100, pendapatan dividen 900, laba jual harta tetap sebesar 700. Beban berjumlah 27.100, terdiri atas harga pokok barang terjual 15.100, beban gaji dari upah 5.400, beban penyusutan 1.800, beban usaha lainnya 1.700, beban pajak 1.500, dan beban bunga 1.600. Laba bersih sebesar 4.100, yaitu dapatan 31.200, beban sebesar 27.100. Berikut ilustrasi penyusunan anggaran kas, bisa dilihat tabelnya pada PPT. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vira Fauzia. Baik, selanjutnya berdasarkan data kegiatan operasi, kegiatan investasi, kegiatan pendanaan, anggaran rugi laba tahun 2007, dan gambar tabel dapat disusun anggaran kas dalam 2 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan kas masuk dan keluar, yang kedua pendekatan akunting keuangan. Dan tiap pendekatan dapat dibuat 2 macam anggaran kas, yaitu yang pertama bentuk tunggal, dan yang kedua bentuk campuran. Dalam pendekatan kas masuk dan keluar ini kan ada 2. Yang pertama bentuk tunggal atau single approach, hanya mencatat kas masuk saja atau kas keluar saja secara terpisah. Misalnya hanya fokus pada estimasi penerimaan kas tanpa menggabungkan pengeluaran kas atau sebaliknya. Yang kedua bentuk campuran combined approach, mencatat kas masuk dan keluar secara bersamaan untuk menghitung net cash flow atau arus kas bersih dalam satu laporan. Terus yang kedua itu pendekatan akuntansi keuangan, ada 2 bentuk tunggal, menggunakan 1 dasar pencatatan. Misalnya hanya pendekatan laba rugi atau proyeksi pendapatan dan beban saja, dan yang kedua itu bentuk campuran, menggabungkan laba rugi dan neraca sehingga mencakup pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan modal untuk memberikan gambaran keuangan yang lebih menyeluruh. Lalu di sini ada pendekatan kas masuk dan keluar bentuk tunggal dari contoh soal sebelumnya. Dari PT Tamara, 1 kas masuk berjumlah Rp59.600, yang kedua kas keluar, yang ketiga defisit kekurangan, keempat saldo kas awal 1 Januari, dan yang kelima saldo kas akhir 31 Desember 2007. Yang kedua, pendekatan kas masuk dan kas keluar dengan bentuk campuran terlihat dalam tabel. Selanjutnya yang kedua itu pendekatan akunting keuangan dengan bentuk tunggal. Yang pertama kas masuk, yang kedua kas keluar, yang ketiga defisit atau kekurangan, keempat saldo kas awal 1 Januari,
Dan yang kelima, saldo kas akhir 3-1 Desember 2007. Yang kedua, pendekatan akunting keuangan dengan bentuk campuran seperti yang tertera dalam tabel. Selanjutnya, perhitungan untuk penyusunan anggaran. Yang pertama, rasio utang dan modal dihitung dengan cara utang dibagi saham biasa ditambah laba ditahan. Kedua, total pasifa dihitung dengan utang plus modal sama dengan total aktiva. Yang ketiga, rasio utang jangka panjang dengan modal dihitung dengan cara utang jangka panjang dibagi modal. Selanjutnya, rasio cepat dihitung dengan cara kas ditambah piutang dibagi utang jangka pendek. Selanjutnya, perputaran aktiva dihitung dengan cara jualan dibagi aktiva. Lalu, periode pengumpulan piutang dihitung dengan cara piutang dikali 360 dibagi jualan. Selanjutnya, margin laba kotor dihitung dengan cara jualan dikurangi harga pokok jualan dibagi jualan. Selanjutnya, perputaran sediaan produk jadi dihitung dengan cara harga pokok jualan dibagi sediaan produk jadi. Dan yang terakhir, perputaran sediaan bahan baku dihitung dengan cara biaya bahan baku dibagi sediaan bahan baku. Selanjutnya ada penggunaan rasio keuangan untuk penyusunan anggaran. Rasio keuangan merupakan salah satu alat analisis laporan keuangan dan sangat bermanfaat dalam menafsirkan keadaan keuangan perusahaan atau organisasi dan berguna untuk menyusun anggaran. Menafsirkan keadaan keuangan perusahaan juga harus memperhatikan masa resesi dan inflasi, karena laporan keuangan disusun akunting keuangan menggunakan catatan masa lalu. Oleh karena itu, rasio rata-rata atau rasio industri saat ini masih belum ada di Indonesia. Maka untuk penerapan rasio keuangan pada perusahaan di Indonesia hanya berupa rasio histori. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Faisal Rahmat. Ya, selanjutnya di sini ada perhitungan untuk penyusunan anggaran. Yang pertama, harga pokok produksi selesai dibuat sama dengan harga pokok jualan sama dengan ditambah sediaan produk jadi akhir dikurangi sediaan produk jadi awal. Kedua, perputaran sediaan produk dalam proses sama dengan harga pokok produk jadi dibagi sediaan produk dalam proses. Yang ketiga, biaya pabrik sama dengan harga pokok produk jadi ditambah sediaan produk dalam proses akhir dikurangi sediaan produk dalam proses awal. Yang keempat, biaya overhead pabrik sama dengan biaya pabrik dikurangi biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung. Dan terakhir, aktiva tetap sama dengan aktiva dikurangi aktiva lancar. Selanjutnya di sini ada tabel 8.1 anggaran neraca. Bisa dilihat pada tabelnya di PPT. Selanjutnya ada tabel 8.2 anggaran laba rugi. Bisa dilihat tabelnya di PPT. Selanjutnya ada perhitungan untuk rasio. Rasio kas sama dengan kas dibagi aktiva lancar. Rasio piutang sama dengan piutang dibagi utang jangka pendek. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang jangka pendek. Struktur keuangan vertikal sama dengan modal sendiri dibagi utang. Struktur keuangan horizontal dibagi modal sendiri dibagi aktiva tetap. Analisis masa resesi untuk penyusunan anggaran. Dalam masa resesi, laba yang merupakan arus kas masuk akan menurun dan kemungkinan untuk memenuhi keperluan kas dari sumber lain sangat terbatas. Lebih berbahaya lagi apabila terjadi penciutan karena adanya kerugian, dan hal ini umumnya terjadi pada masa resesi. Hal yang perlu diperhatikan untuk dianalisis oleh manajemen dalam masa resesi antara lain memperhitungkan
memperkirakan berapa lama masa resesi tersebut akan terjadi, menentukan tingkat resiko yang dapat diterima pada masa resesi, menentukan kemampuan perusahaan dalam bersaing, baik dalam hal jualan maupun dalam menekan biaya. Selanjutnya, di sini ada tabel 8.3 anggaran laba rugi. Bisa dilihat tabelnya di PPT. Selanjutnya ada tabel 8.4 anggaran kas metode tidak langsung. Bisa dilihat tabelnya pada PPT. Terus selanjutnya ada tabel 8.5 anggaran neraca. Bisa dilihat tabelnya di sini. Istilah dalam neraca. Keracunan istilah yaitu istilah yang beragam dengan pengertian yang berbeda, tetapi ada yang menganggapnya mempunyai arti yang sama dan atau tidak konsistennya pemakaian istilah sehingga merupakan istilah yang kacau dan sulit dipahami. Keracuan istilah berbeda dengan keanekaragaman istilah karena keanekaragaman istilah dapat berarti istilah yang beragam dengan pengertian yang sama. Keanekaragaman istilah misalnya harta sama artinya dengan aktiva atau aset. Istilah dalam neraca yang rancu seperti aktiva tidak berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud, kewajiban dan modal sendiri. Istilah dalam neraca meliputi istilah harta atau aktiva, utang, dan modal. Aktiva atau harta adalah kekayaan yang mempunyai manfaat ekonomi berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat dikuasai oleh yang berhak akibat transaksi. Aktiva tidak berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva terdiri atas aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar adalah aktiva yang mempunyai umur ekonomis paling lama setahun dalam siklus kegiatan yang normal. Aktiva tidak lancar adalah harta yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dalam siklus kegiatan yang normal. Aktiva tidak berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Harta tak berwujud atau intangible asset meliputi harta tetap tak berwujud, karena harta tak berwujud tidak halnya tak terdapat pada harta tetap tak berwujud, tetapi terdapat juga pada harta lancar dan harta lainnya. Yang kedua, harta tak berwujud atau intangible fixed asset seperti goodwill, hak patent, hak guna usaha, dan lain-lain. Yang ketiga, harta lancar tak berwujud seperti piutang usaha, sewa bayar di muka, asuransi bayar di muka, dan lain-lain. Yang terakhir ada harta lainnya yang tak berwujud seperti biaya pendirian perusahaan, beban ditangguhkan atau tahun dalam siklus kegiatan yang normal. Selanjutnya ada kewajiban dan modal sendiri. Tidaklah tepat bila istilah kewajiban disamakan dengan istilah utang, karena istilah kewajiban meliputi istilah utang atau liability dan modal sendiri atau owner's equity. Utang merupakan kewajiban debitor atau seseorang atau suatu organisasi untuk melaksanakan suatu kepada kreditor dalam jangka waktu tertentu, sedangkan modal sendiri merupakan kewajiban suatu pihak atau organisasi perusahaan untuk melaksanakan suatu kepada pemilik modal atau investor dalam jangka waktu tidak terbatas. Modal disebut juga dengan kapital, ekuitas, modal sendiri, dan modal pemilik. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Farhan Abdillah. Baik, saya lanjutkan.
Yang keempat, istilah dalam itisal laba rugi. Istilah dalam laporan laba rugi yang rancu meliputi penghasilan dan pendapatan, beban dan biaya atau harga pokok, dan biaya produksi dan biaya pabrik. Yang pertama, penghasilan dan pendapat. Beberapa pengertian income dan capital menurut para ahli. Kapital menurut Fisher adalah suatu stock of wealth pada suatu saat. Sedangkan income merupakan flow of service sepanjang waktu. Kapital merupakan perwujudan dari future service, sedangkan income adalah kenikmatan dari service ini selama suatu masa tertentu. Pengertian income menurut Adam Smith adalah jumlah yang dapat dikonsumsi tanpa mengganggu kapital. Menurut Hicks, income adalah jumlah yang dapat dikonsumsi seseorang dalam suatu periode tanpa mempengaruhi keadaan orang tersebut pada akhir periode dibandingkan dengan keadaannya pada awal periode. IAE menyatakan bahwa pendapat adalah arus masuk bruto, manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas atau modal yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Yang kedua, biaya dan beban. Ongkos atau out of pocket adalah sebagian pengorbanan sesuatu yang bernilai melekat pada harga pokok atau beban. Beban atau expense adalah nilai suatu yang secara langsung dikorbankan yang diukur dalam satuan uang untuk memperoleh hasilan. Beban adalah harga pokok atau cost yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Beban yang berasal dari belanja harta kapital ekspenditur terdiri dari yang pertama, harga pokok yang dicatat sebagai harta dan setelah harta dipakai atau dikeluarkan, maka harta yang dipakai ini berubah menjadi beban. Yang kedua, nilai yang dikorbankan diukur dengan menurunnya harta atau aktiva. Biaya atau cost dapat diartikan dalam arti sempit dan arti luas. Biaya dalam arti sempit hanya meliputi pengertian harga pokok atau cost, sedangkan biaya dalam arti luas meliputi pengertian harga pokok atau cost dan beban atau expense. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Berlian. Baik, saya lanjutkan. Ada biaya produksi dan biaya pabrik. Ibnu Subianto dan Bambang Suripto 1993 mengemukakan biaya produksi ialah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk, bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Dari definisi tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut. Kalimat biaya yang dikeluarkan dapat berupa bahan langsung BBP, tenaga kerja langsung BTKL, dan overhead pabrik atau BOP. Kalimat untuk menghasilkan produk dapat berupa produk jadi maupun produk dalam proses. Selanjutnya ada periode waktu dalam laporan keuangan. Yang pertama ada penanggalan neraca. Neraca adalah laporan berupa daftar yang disusun secara bersistem tentang harta, utang, dan modal sendiri dari suatu organisasi pada suatu saat tertentu. Suatu saat tertentu artinya saat penutupan buku dan penentuan sisa pada tanggal tertentu. Yang kedua yaitu ada penanggalan laporan atau LR. Laporan laba rugi adalah laporan berupa daftar yang disusun secara bersistem tentang dapatan atau revenue, beban, expense, dan laba rugi yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu.
Selanjutnya ada penanggalan laporan atau LR belum tepat. Ada beberapa cara memberi tanggal laporan laba rugi yang belum tepat dan sering ditemui dalam literatur akunting berbahasa Indonesia. Prinsip penyusunan laporan antara lain harus singkat tetapi jelas. Selanjutnya ada perbedaan neraca dengan neraca jalur. Neraca merupakan laporan resmi dan salah satu hasil akhir dari proses accounting, sedangkan neraca jalur bukan laporan resmi melainkan kertas kerja atau worksheet untuk penyusunan laporan keuangan sehingga neraca lajur bukan hasil dari akhir accounting. Contoh penanggalan neraca saldo dan neraca lajur yang kurang tepat yaitu cara memberi tanggal neraca saldo dengan menggunakan tanggal per 31 Desember 2015 dan neraca lajur menggunakan tanggal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 merupakan contoh memberi tanggal yang belum tepat karena dapat neraca saldo maupun dalam neraca lajur terdapat akun neraca dan akun laporan laba rugi. Contoh penanggalan yang tepat yaitu 1 periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022. Yang kedua yaitu tahun sampai berakhir 31 Desember 2022. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.